Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemah Ripah Loh Cinawi adalah sebutan yang pantas disematkan bagi bangsa kita, Indonesia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, begitu lirik sebuah lagu kekaguman anak bangsa untuk kekayaan alam Indonesia. Namun negeri ini sedang bersedih. Pandemi COVID yang telah menelan korban yang begitu besar, baik dari golongan rakyat jelata sampai ke konglomerat. Goncangan ekonomi sedang melanda dan menghantui negeri kita ini. Ketakutan, kecemasan tergambar jelas dalam raut wajah anak bangsa. Semua upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pengemban amanat rakyat 270 juta jiwa. Bagaimanapun sebagai bangsa yang besar, kita harus mengapresiasi kerja pemerintah dalam menghadapi duka bangsa ini. Namun satu hal yang firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Wahai gereja Tuhan, bergandeng tanganlah, menjadi satu tekadlah untuk merendahkan diri dan menjadi pensyafaat bagi bangsa ini. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat memulihkan. Dialah penyembuh atas sakit bangsa ini. Dialah yang berkata, tenanglah, maka sekonyong-konyong teduhlah badai yang ada. Semuanya itu harus dimulai dengan doa yang menggentarkan surga. Sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Shalom, mari malam hari ini kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah worship night malam hari ini, kita bersatu hati masuk dalam hadirat Tuhan yang maha kudus dan maha indah. Haleluya.
atas perbuatanmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Buka hatimu malam hari ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Indonesia, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Ya shalom, salam sehat semua pejabat GBI se-Jawa Timur dan sidang jemaat. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar kepada firman Tuhan. Kepada Engkau Bapa yang di surga, terima kasih buat kesempatan kami kembali boleh bersekutu. Walaupun dengan cara lewat media ini, tapi sungguh merupakan satu anugerah kami bisa menikmatinya. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, beri urapan kepada hamba-Mu, beri hikmat kepada setiap umat-Mu untuk kami diberkati lewat firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita patut bersyukur hari ini persekutuan dan fellowship kita barangkali didedikasikan untuk kita mengingat, merayakan Dirgahayu kemerdekaan bangsa negara kita yang ke-76. Kita yang belajar sejarah dulu di sekolah dan hari ini yang masih beberapa concern meneliti dan membaca kembali kisah perjuangan para pejuang. Tentu di dalamnya itu tidak ketinggalan orang-orang percaya, orang-orang Kristen ambil bagian, berkontribusi sampai bangsa kita lepas dari cengkraman penjajah dan kita itu merdeka. Tentu hari ini sama panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dari bagian bangsa Indonesia yang integral, yang tidak bisa terpisahkan
Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Kontribusi apa yang kita bisa berikan untuk bangsa dan negara kita? Untuk kita orang percaya, untuk gereja itu memberi warna. Atau kalau bahasa lain mengisi kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Saya memilih bagian yang membuat semua orang tidak bisa menghindar. Saya memilih bagian yang pasti semua orang Kristen bisa melakukannya. Dan itu sudah sesuatu yang luar biasa menurut saya kalau kita ambil bagian untuk membangun bangsa negara kita. Lewat apa? Seperti judul renungan ini adalah doa bagi bangsa. Doa bagi bangsa. Mari kita baca dulu natsnya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mengambil versi dari Alkitab yang terbuka. Pertama-tama aku menasihatkan kamu untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi semua orang. Ayat 2, bagi raja-raja dan semua orang yang duduk di pemerintahan, supaya kita dapat menjalani hidup yang tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hal ini baik dan berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan sampai kepada pengetahuan dan akan kebenaran. Rupanya Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada sidang jemaat pada surat penggembalaannya kepada Timotius, pada surat Timotius yang pertama. Sebagai satu nasihat, doa itu harus terus menerus tetap dinaikkan. Dan rupanya ayat-ayat tadi yang kita baca kepada pemimpin-pemimpin dunia. Ya zaman itu sistem kerajaan. Belum seperti sekarang. Sistem ya presidensial. Sistem parlementer. Ada raja, ada perdana menteri. Ada presiden, ada perdana menteri. Orang-orang yang duduk dalam kabinet pemerintahan. Kepada raja-raja pada zaman itu. Dan semua yang duduk di pemerintahannya adalah baik juga untuk kita naikkan doa. Jadi rupanya itu alasan kenapa kita mesti dan harus berdoa. Kenapa begitu? Sebab ini bagi saya, berdoa adalah tugas paling dasar bagi orang Kristen. Orang Kristen yang tekun berdoa adalah orang Kristen yang normal. Jadi rupanya tugas, panggilan yang paling dasar dari orang Kristen itu adalah berdoa. Karena bicara kekristenan tentu tidak bisa dipisahkan dari berdoa. Bicara ibadah tidak bisa dipisahkan dari doa. Bicara hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut dengan doa. Jadi doa adalah dasar, paling dasar bagi orang Kristen. Yaitu tugasnya adalah berdoa. Dan statement tadi mengatakan bahwa orang Kristen yang tekun berdoa, itu orang Kristen yang normal. Dan saya yakin percaya kita masuk golongan itu. Dan rupanya berdoa bagi bangsa itu perlu. Apatah lagi kita sedang ada di negeri kita sendiri. Di pemerintahan kita sendiri. Di bangsa kita sendiri.
di tanah air kita sendiri. Mari kita berkaca dan lihat kepada orang-orang seperti Nehemia, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Ya, orang-orang benar yang pada zaman itu harus terambil keluar dari negerinya, dari bangsanya, dan harus tinggal di negeri asing. Ya, contoh seperti Daniel, Nehemia. Ya, karena kualitas kehidupan mereka sampai masuk dalam pemerintahan. Tapi perhatikan, Daniel, Nehemia itu berdoa kepada bangsanya, kepada kotanya, kepada bait Allah di Yerusalem yang jadi reruntuhan. Ia tidak pernah lupa walaupun hidupnya, ya kalau boleh dibilang enak, ya sudah enak karena pejabat. Mereka dekat dengan pemerintahan. Tapi baik Daniel, baik Nehemia, walaupun di negeri pengasingan yang jauh, tapi waktu didengar kesusahan, waktu didengar penderitaan atas kota mereka, atas Yerusalem, kita tahu bagaimana kesungguhan, ketekunan, dan keseriusan baik Daniel, baik Nehemia menaikkan doa syafaatnya. Ya, pernyataan saya, apatah lagi kita yang ya ada di negeri kita menikmati berbagai macam kebaikan dari pemerintahan, ganti pemerintahan yang ada sampai pemerintahan hari ini. Mari kita sebagai orang Kristen, satu hal yang saya perlu ingatkan, kontribusi kita atas bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tadi doa itu yang dinaikkan oleh Rasul Paulus yang dinasihatkan kepada Timotius, kepada sidang jemaat. Ada berbagai macam doa. Dan doa inilah yang saya mau tekankan hari ini. Apa itu? Mari kita akan lihat. Jangan hanya menaikkan doa permohonan. Karena tadi ayatnya katakan naikkan permohonan doa. Ya, rupanya hampir semua kita ini kalau berdoa tidak diajar, ya sudah tahu. Saya butuh ini Tuhan, saya mohon ini Tuhan, saya perlu ini Tuhan. Tapi rupanya ditambahkan kata nats tadi, bukan hanya doa tapi doa syafaat. Nah, ini yang saya mau tekankan. Mari kita bersyafaat, mari kita berdoa bagi bangsa. Karena kalau bicara doa permohonan, itu berarti aku, keluargaku, gerejaku. Tapi kalau syafaat, itu berarti untuk orang lain. Nah, mari kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Nah, Paulus tadi nasihatkan syafaat. Syafaat apa yang harus kita naikkan untuk bangsa dan negara kita? Nah, tadi Paulus satu demi satu itu memberikan petunjuk kepada Timotius dan sidang jemaat yang digembalakan. Mari kita lihat bagi raja-raja dan semua orang yang duduk di pemerintahan. Nah, mari gereja Tuhan, GBI Jawa Timur, kita menaikkan syafaat bagi presiden yang hari-hari ini negeri kita juga tidak luput dari landaan pandemi, hadirnya tante corona ya, dengan anaknya COVID-19. Mari bukan hanya kepada presiden kita, tapi pada presiden-presiden, raja-raja di hadapan Allah, juru selamat, kepada orang-orang yang duduk di pemerintahan. Jadi kepada mereka, kabinetnya juga, raja-raja itu bisa diartikan juga mulai dari presiden, gubernur, di mana kita tinggal dalam wilayah provinsi,
pada kota, bupati, wali kota. Mari kita bersyafaat untuk itu. Syafaat untuk DPR, DPRD. Selain itu apa syafaat itu? Ya bagi semua orang. Bagi semua orang artinya ya bagi saudara sebangsa dan setanah air. Lebih khusus untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa syafaat yang kita mintakan? Minta pengampunan dosa. Wah, ini penting ini. Karena yang dinaikkan Daniel, yang dinaikkan Nehemia, sama. Yang ditulis dalam kitab Tawarikh, kalau kita merendahkan diri dan bertobat, mari kita minta pengampunan. Karena bicara kita sebagai manusia tak luput dari dosa. Tak pernah jauh dari salah. Termasuk bangsa dan negara kita ini. Karena itu syafaat-syafaat kita minta belas kasihan Tuhan. Atas negeri kita, atas bangsa kita. Mungkin boleh juga kita bikin komparatif. Seperti engkau berbelas kasihan atas bangsa Niniwe. Yang sudah diputuskan mereka akan dihukum. Tapi karena apa yang disampaikan oleh Yunus. Lalu bangsa ini merendahkan diri. Mohon pengampunan, pertobatan. Dan rupanya Tuhan berbelas kasihan. Dan Tuhan mengampuni bangsa Niniwe. Ya boleh kita bikin komparatif di hadapan Tuhan. Apatah lagi bangsa kami, bangsa yang besar. Tidak ada negeri, tidak ada bangsa yang memiliki suku-suku bangsa sebanyak negeri kami ya Tuhan. Kan itu belas kasihanilah bangsa kami, negeri kami. Dan kita minta supaya pengampunan dosa dari Tuhan itu melanda atas bangsa dan negara kami. Dan kita ingin supaya pemerintahan di setiap provinsi, kota Indonesia secara satu, pemimpin-pemimpinnya hari ini diberi kemampuan untuk bikin kebijakan, keputusan, menangani wabah ini, dan kemampuan untuk kita tetap bisa menjalani hidup dan keluar dari pandemi ini. Ya hari-hari ini mestinya ada banyak hal yang bisa kita ambil beban untuk kita bawa sebagai doa dalam tangisan-tangisan kita. Bukan hanya doa permohonan kita secara pribadi. Yang saya percaya hari-hari ini juga cukup banyak daftarnya yang harus kita naikkan di hadirat Tuhan di tengah kesulitan hidup zaman pandemi. Tapi itu seperti kata nasihat, jangan berhenti pada doa permohonan. Tapi mari kita bersyafaat atas bangsa dan negara kita ini. Atas kota di mana Tuhan tempatkan kita tinggal ada di dalamnya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tinggal di kota-kota di Jawa Timur ini, mari doa untuk kota kita, bupati, wali kota, dan semua jajaran, ya, muspika yang ada, DPRD-nya. Mari kita bawa itu di dalam doa. Dan kiranya gereja di setiap kota, khususnya GBI, lewat doa-doa itu, ya Tuhan akan pakai dan bawa kita jadi berkat bagi kota kita. Dan mestinya justru di tengah pandemi ini, saya percaya Tuhan akan tuntun untuk setiap kita gereja, orang percaya, untuk justru jadi berkat semakin nyata. Ya terang kita bercahaya, garam kita dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang di seputar daripada kota kita.
Lalu pertanyaan berikutnya, kalau Paulus katakan jangannya doa permohonan, naikkan doa syafaat. Untuk siapa itu tadi? Lalu pertanyaan berikutnya, buat apa naikkan doa syafaat? Rupanya Paulus juga kasih ini jawabannya. Kalau engkau naikkan doa syafaat, maka ini loh kata Paulus. Apa itu? Hal ini baik dan berkenan di hadapan Allah, juru selamat kita. Nah, kita orang Kristen ini dulu suka bikin pertanyaan kepada gembala, kepada kakak rohani. Apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang seperti apa? Hidup yang bagaimana? Kekristenan yang kayak apa? Rupanya ini jawabannya gamblang jelas. Tidak perlu penafsiran, kata-katanya sudah sangat jelas. Baik dan berkenan di hadapan Allah. Jadi hal yang baik berkenan. Ya kalau kita bersyafaat untuk kota, untuk pemimpin kota, untuk provinsi, untuk bangsa negara kita, para pemimpinnya, orang-orang yang duduk di pemerintahan, semua saudara sebangsa setanah air, kita naikkan syafaat. Di mata Tuhan dan di hadapan Tuhan, sungguh itu adalah dipandang baik, bahkan berkenan itu di hadapan Tuhan. Mari kepada Bapak Ibu Saudara dalam kekristenan yang tentu semua kita mengejar perkenanan daripada Tuhan. Mari bagian yang paling dasar dari panggilan kita berdoa syafaat. Kita naikkan kembali, kita panjatkan kembali ke hadapan Tuhan. Kalau perlu dengan tangisan, dengan doa yang tiada henti. Apatah lagi di tengah pandemi, mari kita lakukan semakin lebih tekun lagi. Dan saya percaya, kenapa kita harus bersyafaat, kata Paulus. Itu baik, berkenan di hadapan Allah. Selain itu apa lagi? Dikatakan justru itu baik juga bagi kita. Baik bagi kita, kata ayat berikutnya. Supaya, ya kalau kita berdoa untuk bangsa negara kita, maka itu memberi kontribusi, memberi efek, memberi dampak. Justru jadi semacam bumerang bagi kita. Berkatnya datang, kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup damai. Lalu kita bisa justru tingkatkan kesalehan dan kehormatan kita. Jadi rupanya ujung-ujungnya juga ya kembali pada kita. Seperti kayak satu hukum, kalau engkau menabur, engkau menuai juga. Jadi anggaplah doa syafaat itu seperti satu taburan, air mata kita taburan. Walaupun yang kita doakan orang lain. Walaupun yang kita doakan sepertinya ya kalau dilihat kepentingannya kayaknya jauh. Kita di sini orang biasa. Tapi yang sana orang-orang petinggi. Walaupun orangnya tidak tinggi-tinggi, tapi disebut petinggi. Lalu kita nyebut kita orang rendahan, kita orang awam. Rasanya kok jauh, tidak ada korelasinya. Tapi rupanya enggak. Paulus ngomong, itu baik kalau kita berdoa, kalau pemerintahannya jalan dengan baik. Pemimpin-pemimpin kota, provinsi, pemimpin negeri kita, semuanya melakukan hal yang baik. Itu baik bagi kita. Membuat ketenangan hidup kita. Dan damai bagi kita. Membawa kesalehan dan kehormatan bagi kita. Jadi mari hari ini kekasih-kekasih Tuhan. Firman Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Supaya kita orang Kristen yang normal itu adalah berdoa dengan tekun. Tapi jangan hanya dalam doa-doa kita, itu cuma yang dinaikkan kepentingan diri sendiri. Tapi mari ditambahkan kita ada dalam syafaat. Ya karena temanya hari ini kita mengingat kembali kemerdekaan bagi bangsa.
Kalau semua orang tadi bagi teman-teman, bagi orang-orang yang kita kenal, dan syafaat-syafaat yang kita naikkan itu perlu supaya bangsa kita adalah bangsa yang tetap ada. Ya, syafaat yang paling penting hari-hari ini kan ya disintegrasi bangsa itu sedang menyeruak dengan kuat. Ya, kesatuan kita sedang diuji. Keberagaman kita sebagai bangsa yang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu sedang dihantam kiri kanan. Dan mari selain kita ada di dalam kontribusi-kontribusi nyata, tapi seperti temanya, dalam alam roh, dalam doa, kita ikut berkontribusi. So, kalau dihubungkan dengan doa yang Paulus tulis pada Efesus pasal 6. Ya, musuh kita bukan darah dan daging. Mereka semua melakukan itu karena ada kuasa kegelapan yang menggerakkan, menguasai mereka roh-roh jahat. Sehingga mereka terus melakukan kejahatan untuk memisah-misahkan kita, memecah belah kita. Dan hari ini ancaman itu semakin nyata dan semakin kuat. Mari kita lawan salah satunya dengan doa supaya NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan khususnya Pancasila yang kita kenal sebagai 4 pilar berdirinya kokoh bangsa negara kita, itu tetap terpelihara. Mari kita bersyafaat, kita berdoa supaya bangsa ini ada sampai pada Maranatha, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita. Merendahkan diri
Dengan kepaknya ia akan menudungi Indonesia. Di bawah sayapnya Indonesia akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Negeri ini tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Indonesia akan disembuhkan Tuhan dari pandemi COVID-19. Krisis ekonomi tidak akan menimpa bangsa ini. Sekalipun di tempat yang tandus, tidak akan haus, sebab gunung batu pun ketika dipecahkan dapat memancarkan airnya. Roh pemberontakan terhadap pemerintah, roh ketidaktaatan, roh pemecah belah, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, mencari keuntungan diri sendiri dihancurkan saat ini. Tuhan mencurahkan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Ada keamanan di bangsa ini, ada hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah GBI di seluruh Indonesia agar menjadi gereja-gereja yang hidup, tidak mengalami kemandulan rohani, menjadi saksi bagi bangsa Indonesia, dibangkitkan untuk penuaian, melahirkan generasi-generasi yang siap menjadi mempelai Kristus. Roh Tuhan Allah telah mengurapi dan mengutus kita, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan dan kelepasan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Gereja akan menjadi jawaban bagi mereka yang haus dan lapar. Kami mengangkat tangan kami Tuhan memberkati negeri ini, dan dengan yakin kami percaya bahwa Engkau tidak hanya menjadi juru selamat bagi kami, tetapi juru selamat satu-satunya bagi bangsa ini. Amin. Sampai
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri worship malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu atas bangsa ini 76 tahun ada. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan Kau bawa dalam rencana-Mu di bangsa yang tumbuh, yang tangguh. Dan kami percaya Tuhan bangsa ini akan Kau sembuhkan dari pandemi yang ada. Dan akhirnya Tuhan kami akan mengakhiri worship malam hari ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa akan turun atas kehidupan kita semuanya. Berkat dari Allah Bapa akan ada dalam keluarga kita masing-masing, atas suami, atas istri, anak-anak, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, pada orang yang tinggal dalam rumah kita, akan diberkati Tuhan. Diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah oleh Tuhan keluar masuk kita, dan apapun yang dijumpai tangan kita dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terima kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi akal. Sehingga masa-masa pandemi seperti ini, kita punya kekuatan, kita punya pengharapan, kita punya damai sejahtera dan sukacita. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.